Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bapak-bapak jemaah salat subuh yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama yaitu nikmat iman dan Islam, dan diiringinya dengan nikmat sehat dan nikmat sempat pada pagi yang sejuk dan berkah ini. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita pada saat ini adalah menjadikan kita yaitu hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini. Salawat dan salam tak lupa kita tunjukkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan dijadikan oleh Allah dan menjadikan diri kita juga untuk selalu mencontoh apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, lakukan, kerjakan, dan mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan jemaah salat subuh yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, dan juga kita mengutamakan diri kita. Mudah-mudahan diri kita ini adalah menjadi yaitu salah satu hamba Allah yang taat, yang patuh atas semua perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan pada saat ini, diberikannya kelapangan, baik kelapangan jasmani, rohani, dan juga kelapangan rezeki. Mudah-mudahan itu adalah salah satu sebuah tumbuhnya suatu iman yang besar yang akan mendekatkan kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami berterima kasih banyak atas pengurus Masjid Ibnu Ismail yang selalu konsisten dalam kegiatan subuh Ahad. Mudah-mudahan ini adalah salah satu penggerak hati kita untuk selalu dekat dan mengenal Allah dan Rasulnya. Ini tujuan kita yang pertama. Kalau seandainya kita sudah rana ke sana, berarti diri kita itu berarti bercorakkan iman dan Islam kita itu semakin meningkat. Itu tujuan utama. Mudah-mudahan tak henti-hentinya juga hati kita selalu menerima apa kebaikan dan juga kalimat-kalimat yang sudah dilantunkan di dalam Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah yang selalu kita nantikan. Mudah-mudahan ini adalah salah satu jalan kita untuk selalu mengenal dan menerima wawasan
yang selalu untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Dan juga kepada bapak-bapak jemaah yang selalu meramaikan dimanapun tempat ibadah kita berada. Mudah-mudahan ini adalah salah satu meningkatkan kualitas kita untuk selalu dekat dengan Allah. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah ketemu lagi dengan saya di Ahad pertama di bulan awal bulan. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa duduk sama-sama di majelis ini, dan mudah-mudahan kita sehat semua ya. Karena saya ini sudah 2 minggu ini sudah agak minggu kedua ini sudah agak gedengan. Kemarin saya ini sakit dan aktivitas itu tertunda. Ini ya. Tapi insya Allah saya ikhlas bahwa ini adalah salah satu mungkin Allah memberikan saya itu nikmat agar saya sabar. Itu ini kadang itu dijauh oleh Allah sakit tapi tak sabar. Cepat sembuh. Ini yang membuat kita kadang dorong sih. Tapi insya Allah kita yang utama itu ya. Kita itu apa yang Allah berikan kepada kita. Bahwa apapun bentuk pemberian oleh Allah, kalau kita ridho dan ikhlas, insya Allah itu adalah sebuah kelapangan untuk diri kita. Tetapi kalau seandainya kita tak ridho Pak, dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, kadang itu bermacam-macam apapun yang kita lakukan, ya, kriminalitas seandainya ya tingkatnya itu tinggi, dan juga berbuat maksiat juga. Kalau seandainya kita tak ridho apa yang Allah berikan kepada kita. Tetapi jangkauan dan tahap-tahap ridho ini harus kita ketahui agar kita agar hati kita itu teduh dan insya Allah akan menjalaninya. Itu yang tujuan. Karena itulah ya yang seperti ini ya, harus kita ketahui, dan juga mudah-mudahan diri kita akan tak ditutup oleh Allah hati kita ya, yang seperti apa yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Kalau seandainya hati kita sudah ditutup oleh Allah ya, hati kita ditutup oleh Allah, dan pendengaran juga kita ditutup oleh Allah ya, dan juga penglihatan kita ditutup oleh Allah, berarti hidayah dan petunjuk oleh Allah itu ya, maka jauhlah kita ya dari kedekatan kita, dari kebenaran yang Allah tujukan kepada kita. Mudah-mudahan ya dari pendengaran kita, dari penglihatan kita, dan juga hati kita dibukakan oleh Allah untuk selalu menerima kebenaran. Ini yang harus kita miliki dan harus kita senjangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak yang dimuliakan oleh Allah ya, tema kita pada pagi Ahad subuh ini ya, sembari kita sama-sama ya, yaitu adalah bagaimana kita harus mengecek keimanan dan ketakwaan kita kepada diri kita masing-masing. Ini yang tema utama kita. Jadi kita nih Pak harus wajib mendeteksi lah, bahasa kerennya gitu ya. Apa bahasa kerennya lagi itu mendeteksi. Selain mendeteksi itu merasalah ya, merasalah. Itu bahasa Lembang yang merasalah. Jadi kita rasa-rasa lah Pak. Jadi kita ini sejauh mana kita ini dekat dengan Allah dan Rasulnya. Apakah kita ini jauh atau dekat? Bagaimana itu Ustaz untuk mendeteksinya, ngeceknya kalau kita tadi? Kesehari-harian kita, cak malu kita dekat dengan Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya dalam hati kita ini Pak ada keraguan dalam ibadah kita, dalam ibadah kita untuk kita melakukan yang diperintahkan oleh Allah, itu berarti kita sudah dekat Pak dengan Allah dan Rasulnya dan perintah-perintahnya. Tetapi kalau seandainya hati kita ini ya
Tidak kata keraguan kalau kita meninggalkan perintah Allah itu, berarti kita yang biasa baik mungkin. Tetapi kalau seandainya detek kita ini, kita terlambat sholat, rasa cak manolah perasaan kita. Minta misalnya kita sholat ke masjid agak ragu-ragu, ayah aku tidak sholat di masjid ini rasanya cak manolah, iwal masa kita tidak rasa. Ini salah satunya juga, sangat tinggi tingkatnya. Kemungkinan kita tidak ketemu dengan kawan-kawan kita yang ada di masjid ini dasarnya. Saya tidak ketemu dengan mamang ini, tidak ketemu dengan kawan ini. Misal kita tadi Pak. Dan juga apalagi kita tak sholat Pak. Rasa begitu berdosa lah diri kita. Rasa serba salah yang kita lakukan ini. Ini berarti deteknya itu Pak, sangat dekat dengan Allah. Itu harus kita ada Pak. Jangan pecah dakwah kalau seandainya ada pecah dakwah itu Pak, berarti kita ini jauh dari Allah. Kita meninggalkan sholat tak biasa, Terus juga kita berbuat yang tidak, diperintahkan oleh Allah juga lancar, tidak itu lagi. Mungkin kita berbuat maksiat, minum minuman keras, menggunakan barang-barang yang diharamkan oleh Allah, atau juga berkata kasar dengan sesama juga tidak serama menurut aku ini berarti kita sudah jauh dengan Allah. Ini harus Pak, harus kita berbaiki. Kalau seandainya kita terlarut dengan hal-hal seperti itu Pak, berarti kita termasuk orang yang sangat merugi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah ada ustaz orang-orang seperti ini? Ada Pak. Tidak juga di zaman kita, di zaman Nabi juga ada. Oleh karena itulah kita ini kalau seandainya tidak berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, kita jauh Pak. Disinilah salah satu dalam hadis Rasulullah itu, may yadulluka 'alal khair, maka pahalanya seperti orang-orang yang menunjukkan hal kebaikan seperti ini. Ini harus kita deteksi dewek-dewek. Tak baca rumah deteksinya Pak, lain deteksinya kalau rumah itu, apalagi anak itu tak jauh. Tapi apa deteknya kita dewek? Kalau seandainya kita ada ragu dalam ibadah kita, kurang sempurna sholat kita mungkin bacaan kita, ya Allah ini kurang baik, tapi terus kita lakukan. Ini salah satu deteksi yang sangat dekat dengan Allah. Oleh karena itulah Pak, kedekatan kita dengan Allah ini harus Oleh karena itu dalam ayat Al-Quran kita berdoa kepada Allah itu bahwa Allah itu dekat, itu memang nyata. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 kalau salah, Allah berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Wahai Muhammad, jika umatmu bertanya di manakah aku, sebutkanlah kata Allah bahwa aku itu dekat dengan hamba-hamba tersebut. Ini Pak harus kita yakini dan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu dekat dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Jadi janganlah Allah itu menjauh dari kita. Kalau kita dijauhi dengan Sang Maha Pencipta kita, berarti kita termasuk orang-orang yang kelak akan ditemui di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Pak aku tanya, kita kalau nak mati tak masuk surga, masuk neraka Pak? Surga pasti. Aku pernah dulu ngisi ibu pengajian Bu, ibu nak mati dikit masuk surga, masuk neraka. Surga Ustaz. Surga tu lah iya. Untunglah ada surga Enggak ada surga lah neraka iya. Inilah yang diberikan oleh Allah. Kita tujuan kita Pak kita tujuan kita ibadah bukan mengharap surganya, tapi apa? Mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengharap surga, aku sholat tentang surga. Tapi jadilah itu termasuk juga kualitas kita, iman kita itu meningkat. Tetapi kita yang utama adalah beribadah kepada Allah. Jadi kita sholat kalau
kita anak-anak remaja kalau dia rajin sholat pasti dia kepengen nak berdoa dengan Allah. Aku kepengen katanya Allah nak dekat dengan cewek itu. Jadi masalah niatnya, jadi dia nak ibadah nak dekat dengan cewek. Kita juga kalau nak ibadah dekat dengan ini, misalnya kita nak ibadah terus, aku nak jadi kaya, itu masalah niatnya itu. Nah, mungkin nak ngamalkan sesuatu agar amalan tersebut terwujud. Tidak. Nah, puncaknya adalah kita ibadah kepada Allah. Tidak ada niat selain kita ibadah kepada Allah. Nah, ini deteksi yang pertama. Ya, nah, harus ya kita pribadi masing-masing itu harus mendeteksi diri kita. Kita juga bagaimana sosial kita dalam kehidupan sehari-hari dengan pertama yaitu dengan keluarga kita, ya dengan sanak saudara kita yang terdekat. Hubungannya itu bagaimana? Kalau seandainya kita ya sudah ibadah kepada Allah dengan sangat tekun, tetapi hubungan silaturahmi dengan dulur kita baik terputus. Nah, ini salah satu membuat kita jauh juga dengan Allah. Apalagi dengan tetangga kita dekat, ya. Meskipun kita tidak baik, tetapi kita selalu mendekatkan dengan kebaikan dengannya, tak masalah. Yang penting kita sudah berusaha dengan kebaikan kita sebagai manusia bersosial di antara kita. Nah, masalahnya dia macam mana Ustaz, serahlah. Yang penting kita ya baik dengan dia, tidak basuh kita tadi itu mengganggunya, tetapi kita mengajaknya, menegurnya dengan kebaikan, berarti sudah terpenuhilah kewajiban kita sebagai manusia sosial dalam kehidupan kita sendiri. Karena itu mari ya kita bersama-sama ya rajin-rajin mendeteksi keimanan kita masing-masing dalam sarana ibadah kita dengan Allah. Ya, mudah-mudahan kalau seandainya kita deteksi cewek Pak, kita nih Pak akan terus mencari yang lebih nikmat Pak. Yakinlah. Cak mana Ustaz tumbuhnya iman itu agar dia menyebar terus dari segi-segi kehidupan kita. Contohnya sedikit Pak. Kalau kita ibadah sholat aku betul beda. Rukuknya, sujudnya sesuai dengan sunnah Rasulullah yang diajarkan para ulama. Nah, masih ragu, kita cari lagi, kita dekati yang ahli ibadah, kita dekati para guru-guru kita. Lagi kita dapat lagi, sudah dapat itu langsung sempurna dengan dasar-dasarnya. Mungkin bacaan kita tak sempurna dong bacaan dan Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihahnya sesuai dengan qiraah yang sudah diajarkan Rasul. Nah, rasa tergugah hati kita untuk menggali terus itu Pak, Masya Allah, itu berarti kita sudah dekat dengan Allah. Ya, terus lagi hukumnya mana seandainya aku sholat ini, kita ingin tahu terus. Ya, masalah-masalah agama ibadah kita itu termasuk apa? Kita ini dekat dengan Allah. Ya, tapi kalau seandainya kita ibadahnya cadak niru-niru itu juwong tuh cak itu nah. Kalau juwong tuh Pak jauh Pak, ya kita tidak tahu. Jangan juwong terus, tetapi kita ada dasarnya. Oh, itu dasarnya yang sudah disebutkan oleh Ustaz itu. Ayat sekian, ada hadisnya, dan ada pendapat ulama-ulama yang sahih. Nah, dengar cerita kalau sini, tetapi kita tidak tahu dasarnya, itu mengakibatkan kita lalai itu Pak. Ya. Kita pakai terus sampai kita kaki ya meninggal. Nah, kaki dasarnya berarti kita sudah mengada-ada dalam urusan agama itu ditolak. Jangan sampai, karena ada hadisnya Rasulullah, seandainya kita ya mengada-ada dengan hal baru dalam beribadah kepada Allah, kata Rasulullah, bahwa raddun, maka akan ditolak hal ibadah kita. Nah, inilah Pak salah satunya dari sekian yang saya sebutkan tadi. Deteksi keimanan dan kedekatan kita itu harus kita cek masing-masing. Seandainya diri kita ini masih kurang, ayo kita gali lagi potensi diri kita, perilaku kita dan sifat-sifat kita, agar kita ini sempurna dekat dengan Allah dan Rasulnya, menggapai yaitu ketakwaan yang setinggi-tingginya. Karena kita tahu Pak, ketakwaan itu adalah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, salah satunya Allah akan menyediakan
ya surga yang luas dan langit dari bumi ini adalah diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Dan juga barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kata kalau seandainya orang tersebut mengalami kesulitan, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya dan memberikan rezekinya dari jalan-jalan yang tidak kita sangka-sangka. Itu salah satu juga nikmat orang yang bertakwa. Dan juga kita nih Pak dilapangkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki ibadah di rumah Allah ini adalah salah satu nikmat orang-orang bertakwa Pak. Yakinlah Pak, kalau kita nengok ke belakang mungkin ada keluarga kita atau juga ada tetangga kita, orang yang dekat kita. Dia oleh Allah kesehatan, mungkin mobil ada, motor ada, tapi dia berat nak melangkah. Kita dari ujung ke sana jalan ke sini langsung udah ya. Nah, itu berarti nikmatnya sangat besar ya. Apalagi tempatnya jauh terus kita gapai ke sini itu dengan mudah, masya Allah. Satu langkah kita dibalas kebaikan, satu kebaikan, pahala yang sangat besar di sisi Allah. Ini Pak nikmat yang tak kita sangko-sangkonian ya, nikmat uang yang kita manfaatkan. Mudah-mudahan ya ini salah satu pemacu untuk kita giat dalam beribadah kepada Allah, atau deteksi diri kita untuk selalu ya mengejar kebaikan yang sudah Allah perintahkan dan Rasul. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah salah satu paripurnanya tingkat keimanan dan ketakwaan kita sebagai manusia dan hamba Allah. Jangan sampai kita lupa dijauhi oleh Sang Pencipta. Kalau seandainya kita dijauhi oleh Allah, kaki ditutup oleh Allah hati kita, ditutup pendengaran dan penglihatan kita. Bagaimana kita? Pasti kita satu hamba Allah yang ahli neraka nanti Pak. Kita nak mencapai surga lewat, neraka pasti dapat. Ayo Ustaz lewat gaduh berarti lewat. Jangan sampai lewat seperti itu. Karena kita tidak tahu Pak, kita ni kaki mungkin ketemu lagi apa kaki aku duluan ada sudah waktunya ada aku lagi lapar ada duluan. Mungkin ada yang lebih tua, belum tentu juga dia duluan. Bahwa batas-batasnya itu sudah ditentukan oleh Allah. Aku Ustaz Rudi kaki duluan, maksudnya duluan begini doang ya kalau kita kalah dah tahu rezeki jamin kadang tu kita ni Pak kadang tu belum tentu juga sebab kami juga ada cerita Pak aku dulu tinggal di satu hulu di Lorong Biru, ada kawan dorong panca usaha panca usaha. Kata kawan aku katanya salut apa itu salut. Di belakang kontrakan kami itu ada bapak tukang beca ngaku dia pancak menyelaraskan bini dua dalam sifat kontrakan aja melawan lah kita tak tani kita sifat lagi salah kau ini keperanan nih tidak baca katanya dan sampai dan aku kontrak di situ dia sampai dikit agak belakang katanya kalah juga kalah kalah itu berdoa kita menang lagi kan Masya Allah. Ini manfaatnya mungkin banyak amalan Bapak itu mudah-mudahan ya tujuan kita adalah ibadah kepada Allah. Jangan kita plesetkan, jangan kita hal-hal yang lain, bahwa salah satu kalau seandainya kita tahu Pak inti kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah ini, insya Allah aktivitas langkah kita, profesi apapun yang kita diberikan sekarang ini pasti serangannya adalah untuk ibadah kepada Allah. Yakinlah semua urusan kita kalau diiringi dengan iman ketakwaan, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Apapun aktivitas kita, apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan, yakinlah bahwa dekat dengan Allah itu salah satu tujuan kita dan tujuan utama bagi diri kita, agar kita kelak dimudahkan semua urusan diri kita, pribadi kita, keluarga kita, dan akhirat dunia kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa saya sampaikan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat tentang mendeteksi pribadi kita masing-masing, apakah kita dekat dengan Allah, apakah kita jauh dengan Allah.
Apakah kita dekat dengan Rasul yang sudah dituntun oleh Rasul ajaran-ajarannya itu? Apakah kita jauh dari ajaran Rasulullah? Ini pribadi kita masing-masing yang mengetahuinya. Kita tidak tahu lain, cuma diri kita pribadi yang tahu. Mudah-mudahan perasaan dan rasanya kita sudah tahu pribadi masing-masing. Mari bersama-sama ya kita evaluasi, kita bentuk karakter kita masing-masing menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama pribadi kita masing-masing, termasuk saya sendiri. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bapak-bapak nak bertanya dari yang materi yang saya sampaikan tadi, kita buka pertanyaan. Ya, tidak apa-apa. Ustaz pertanyaannya melenceng dari situ, tidak apa-apa juga. Kalau aku tidak terjawab, aku bayar bulan depan kita mulai. Ayo Muslim, yang itu Kasep, dia dapatnya ketemu ini dua lagi. Saya senyum tadi Kasep. Pening Pak Asep. Nak ngajak perkara. Bapak Ustaz kamu tadi dia sini sampai dia lagi. Penting. Kuat-kuat nih masjid atau miknya dalam rumah Oke. Habis deh? Sudah salam tadi deh? Ya. Nggak